Abi, Gurunda tercinta, pelita dalam kegelapan, saksikanlah bagaimana ilmu yang kau tanam telah tumbuh menjadi kenangan yang mekar dalam perjalanan kami. Ingin mengucapkan terima kasih sekaligus juga minta maaf. Terima kasih buat ilmunya, terima kasih buat kasih sayang Abi kepada kita semuanya. Sabar mendidik kami, sabar dalam menunjukkan jalan kebenaran kepada Allah, kepada hal-hal yang bersifat positif dan menjauhkan kami dari semua hal-hal yang dimurkai oleh Allah, dan juga minta maaf karena telah mengecewakan Abi dari berbagai hal, dari ibadah, dari taat kepada guru-guru. Pokoknya saya ingin minta maaf, baik itu yang kami sadari ataupun tidak. Pokoknya minta maaf. Saya ingin bilang kepada Abi bahwasanya saya ingin jadi orang yang lebih baik, tapi sering kalah sama diri sendiri. Gimana cara istiqomah yang nyata, bukan cuma semangat sesaat. Dan juga apakah saya sudah berada di jalan yang benar atau cuman merasa benar? Abi, mungkin selama ini aku hanya terlihat sebagai satu dari sekian banyak orang yang Abi bimbing. Namun bagi aku pribadi, Abi adalah mercusuar. Aku ingin menyampaikan betapa setiap nasihat yang Abi berikan, bahkan yang paling sederhana sekalipun, telah menjadi kompas untukku pada saat kehilangan arah. Terima kasih telah percaya kepadaku, bahkan di saat aku sendiri ragu dengan kemampuanku. Terima kasih telah melihat potensi dalam diriku yang selama ini tersembunyi di balik rasa minderku. Saya ingin meminta maaf atas hilaf dan ketidaksanggupan saya dalam memenuhi harapan yang secara sempurna. Saya ingin menutup pertemuan ini dengan meminta doa yang paling tulus. Karena bagi saya, doa seorang Abi adalah restu langit yang akan melicinkan jalan saya menuju masa depan yang penuh dengan ketidakpastian. Intinya, pertemuan itu bukan sekedar obrolan biasa. Itu adalah penyerahan tongkat estafet mental. Saya ingin beliau tahu bahwa di dunia yang luas ini ada satu orang yang hidupnya berubah menjadi jauh lebih baik. Abi, aku tahu beban yang Abi panggul tidaklah ringan. Aku ingin dia tahu bahwa dedikasinya tidak sia-sia. Aku melihat ketulusannya. Aku melihat keletihannya yang disembunyikan di balik senyuman. Dan aku ingin menyampaikan bahwa perjuangan Abi telah melahirkan semangat baru di dalam jiwaku. Aku ingin menjadi salah satu bukti nyata bahwa benih-benih kebaikan yang Abi tanam telah tumbuh dan akan terus berbuah. Ya, Ana mau bilang, Abi, maafin Gilang dan teman-teman Gilang ya. Mungkin sering bikin capek Abi, susah diurus, susah diatur. Bahkan sampai kita kadang saking lelahnya, kita tidur diam-diam waktu pengajian Abi. Abi, ikhlaskan kami ya. Abi, ridhokan kami ya. Abi, terima kasih sudah selalu percaya kepada Gilang dan teman-teman Gilang. Abi, mungkin Gilang dan teman-teman Gilang akan pergi. Kita tidak akan bisa ketemu setiap hari lagi, Abi.
Gilang dan teman-teman terasa nyaman waktu di kelas Abi. Nyaman, tentram. Bahkan dikalau kita salah ada yang mengarahi Abi. Kalau kita di luar, siapa yang membuat kita bangkit kembali? Dan siapa yang membuat kita mengarahi ke jalan yang benar, Abi? Abi? Sehat-sehat ya. Tunggu kita semua sukses kembali ke pondok ini. Abi, sebagaimana Abi itu adalah apabila diartikan dalam bahasa Indonesia yaitu ayah. Abi adalah sosok ayah bagi saya. Sebagaimana ayah pasti akan mengingatkan anaknya ketika berbuat salah dan akan membanggakan anaknya ketika menghasilkan prestasi, membuat hal-hal yang baik dan hal-hal lainnya yang bersifat positif. Dan intinya Abi adalah sosok figur ayah bagi saya yang terbaik. Abi itu adalah sosok orang yang banyak ilmunya, akhlaknya baik, dan bikin orang lain jadi lebih dekat kepada Allah. Bukan cuma pintar ngomong agama, tapi juga ngaji, contoh lewat sikap hidupnya. Beliau bukan hanya memimpin dengan kata-kata, tapi dengan langkah kaki yang selalu terdengar menuju masjid saat orang lain masih dibuai mimpi. Beliau selalu menekankan kepada kami, para santrinya, tentang rahasia besar di balik sujud subuh berjamaah. Beliau sering berkata, bangunlah di saat dunia tertidur, karena di waktu itulah para malaikat turun ke bumi berdesa-desakan mencari manusia-manusia yang sudah terbangun untuk mencatat nama mereka. Bagi saya, didikan Abi itu sangat mendalam. Beliau mengajarkan sebuah strategi langit yang sangat luar biasa, bahwa saat kita bangun di waktu subuh, saringan doa kita sangatlah kecil. Di saat jutaan orang lain sedang terlelap, suara doa kita membelah sunyi dengan lebih jernih, langsung mengetuk pintu langit tanpa banyak antrian. Abi adalah sosok yang ingin kami menjadi pemenang, bahkan sebelum cahaya matahari terbit. Beliau mendidik kami untuk menjadi manusia yang tangguh, karena beliau ingin kami mendapatkan keberkahan di waktu yang paling istimewa. Abi adalah sosok guru sekaligus seorang ayah kedua di sekolah ini, yang selalu mengarahkan kita yang sudah hilang arah, selalu memotivasi kita ketika kalau kita sudah hancur. Abi selalu menjadi garda depan untuk membangunkan subuh. Bahkan Abi rela meluangkan waktunya untuk melakukan sholat sunnah tahajud bersama santrinya. Walaupun Abi sudah pulang ceramah di malam itu, Abi siap merelakan waktu fisik demi santrinya. Terima kasih, Abi. Saya mau nanya nih, hal-hal apa aja yang bakal kamu rinduin ketika nanti kamu sudah keluar dari pondok ini? Anak selalu bakal merindukan di mana waktu anak menjemput Abi waktu subuh, hujan-hujan, satu payung bersama Abi. Mungkin antum pernah ngerasain. Terus waktu piket rumah Abi, yang bikin Ana merindukan waktu itu, waktu kesiangan menjemput Abi waktu sholat subuh, dimana waktu itu hujan deras. Itu yang bakal Ana rindukan. Bahkan Ana merindukan dimana waktu itu Ana
Waktu pengajian tafsir Abi di pojokan, itu Ana tidur, lalu Ana dipanggil, Ana disuruh duduk bersama Abi di samping. Walaupun di situ Ana masih ngantuk sih, itu yang bikin Ana merindukan. Sosok Abi itu hebat orangnya. Abi, sebenarnya masih banyak yang ingin kami sampaikan. Namun, jika hari ini hari terakhir kami di pondok, doakanlah kami, dan kami akan selalu merindukan pondok ini. Dan doakanlah kami, semoga menjadi seseorang yang khairun nas, anfa'uhum linnas. Pembacaan kembali puisi Seribu Lilin yang akan dibawakan oleh Fikri Muhammad Firdaus. Perjuanganmu begitu berarti bagi kami, Abi. Tanpamu, siapakah diri kami? Hanya seseorang yang tak paham akan sebuah ilmu yang berarti. 2020 kami datang melalui sebuah perjalanan. Darimu kami belajar mengenal banyak hal, tentang mana warna yang indah, tentang garis yang patut dilukis, dan tentang kata-kata yang layak dibaca dengan hati yang bersih. Wahai guruku, engkaulah laksana fajar yang perlahan terbit, menghapus tinta-tinta kelam dari malam yang pekat. Kau mengajarkan kami tentang kehidupan, tentang cinta, dan sebuah pengorbanan. Tak ada kata yang cukup mewakili selain ucapan terima kasih yang lahir dari lubuk hati, atas sabarmu yang tak pernah pudar, atas kasih sayangmu yang tak pernah goyah. Nasihatmu akan selalu kami genggam sebagai pelita yang menyala menerangi jalan kehidupan. Doakan kami, Abi, agar selalu menjadi qurratu ayun bagi orang tua kami. Terima kasih wahai guru kami. Kami banyak dosa terhadap pondok ini. Terima kasih, Abi. Penayangan film pendek yang berjudul Tiket Terakhir. Ente mikirin apa sih? Kan sebentar lagi kita mau lulus. Iya sih, tapi rasanya kayak belum siap aja gitu tinggalin tempat ini. Dulu waktu pertama Ane sini, Ane gak bisa jauh dari orang tua. Ane pernah nangis di sana, persis di tempat itu. Di tempat itu juga kita hafalan, baca Quran, selawatan, sampai akhirnya kita yang jadi ngajarin anak ngaji. Masya Allah. Gak terasa ya, baru juga kemarin.
Pir. Tadi ente ketinggalan nih, Pir. Hah? Ini ente dapat dari mana? Dari depan lemari. Ane pikir penting, jadi ane balikin ke ente. Makasih ya. Ya itu emang penting banget buat Ane. Hah? Apa yang penting? Fotonya? Bukan, tapi banyak kenangan, luka, tawa yang tersimpan di dalam foto ini. Cal, inget gak waktu kita ketahuan pas mau kabur? Iya, Cok. Cuma gara-gara gak betah doang. Terus Cal, inget gak sih waktu ente tidur pas ngaji? Terus anak-anak pada ninggalin? Apa sih? Lu juga sama waktu tidur pas di jam sekolah? Batur udah bubar, masih tidur baik. Pergi tanpa pamrih, pergi tanpa pamit akan. Dulu waktu kita masih jadi ado, kita pengen banget ya jadi pengurus. Serta ratusan makian. Kembali Pengen banget ngerasain sensasinya dilantik di depan banyak orang. untuk menenangi banyaknya luka yang berantakan. Peluk hangat sikap untuk sembuhkan. Kembali Dulu kita datang cuma bawa nama masing-masing doang. Tapi sekarang kita pulang bawa cerita yang sama. Lucu ya, tempat yang dulu pengen banget kita tinggalin malah jadi tempat yang susah banget buat kita lupain. Besok mungkin kita udah gak denger lagi gebrakan sholat subuh, ngantri kamar mandi, bahkan kita gak bisa denger lagi tawa canda kita di tengah malam. Tapi satu hal yang pasti, kita pernah tumbuh di tempat yang sama dan itu udah cukup buat kita jadi keluarga. Kalau nanti dunia bikin kita berubah, semoga kita nggak pernah lupa cara pulang. Karena sejauh apapun kita melangkah, pondok ini tetap rumah pertama perjuangan kita. Ini bukan akhir cerita, hanya akhir dari kebersamaan yang ditulis di tempat yang sama. Dan setelah ini, kita akan menjadi rindu di hidup kita masing-masing. kembali pulang untuk Mauizah Hasanah beserta doa penutup oleh Abina Dr. Ki Al-Haj Mushfiq Amrullah LC MSI.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Direktur Harian UMI, Direktur Pendidikan Ustadz Tata Tajuddin, Direktur Kesantrian Ustadz Suhan, juga beberapa kepala sekolah, kepala madrasah, humas, para majelis guru, anak-anakku semua, angkatan 18. Alhamdulillah Abi mendapatkan sebuah peristiwa yang sebelumnya dilakukan oleh senior-senior kalian, mengadakan sebuah renungan seperti ini. Kalau dalam bahasa agamanya ini bid'ah. Artinya bid'ah itu tidak pernah didahului oleh senior-senior kamu. Di pondok ini selalu mengatakan tidak selamanya yang bid'ah itu jelek, yang bid'ah itu dolalah. Tetapi Abi menganggap acara ini merupakan sebuah karya yang sangat luar biasa, yang Abi anggap tidak boleh untuk selesai sampai di sini, tapi bisa jadi dilanjutkan oleh adik-adik kalian pada masa-masa akan datang. Kalian sudah menorehkan sejarah yang peristiwa ini baru di pondok ini. Mudah-mudahan ini termasuk sunnah hasanah, tradisi yang baik yang bisa dilakukan oleh adik-adik kalian semua. Untuk itu kita aplaus untuk kita semua. Abi ingin awali bahwa tidak ada sedikit pun guru ataupun orang tua yang ingin mencelakakan anak-anaknya. Tidak ada. Meskipun di dalam perjalanan itu nampaknya pahit, layaknya anak-anak yang sakit kemudian diberikan obat yang pahit. Meskipun meronta-ronta tidak mau untuk menerima mengkonsumsi obat itu, tetapi dipaksa oleh orang tuanya. Kalian sudah bisa membaca kenapa kok anak itu yang tidak mau minum obat dipaksa sedemikian rupa. Tujuan utama adalah untuk kesehatan anak itu, untuk kebaikan anak itu. Demikian pula di pondok ini, Abi merasa yakin bahwa kalian itu banyak yang tidak menerima ketika kalian untuk berdisiplin dibangunkan jam 3 malam, sudah antri berwudu, bahkan antri mandi, kemudian kalian diperintahkan untuk ke masjid, untuk sholat tahajud, untuk membaca surat Waqiah, untuk membaca tabarok, membaca ratib, dan dilanjutkan dengan sholat subuh, wirid. Kemudian setelah itu kalian belajar. Hampir orang yang belum tahu terhadap apa tujuannya seperti itu pasti akan marah. Dia meronta. Dan dari situlah banyak yang tidak betah, yang tidak kuat untuk menyelesaikan program ini sampai tuntas. Mungkin kalian bisa menghitung ketika kalian tadi disebut sejak tahun 2000 kan dia masuk pondok ini,
Sudah berapa teman kalian yang berguguran? Satu persatu, dari satu kelas ke kelas berikutnya. Kalian ini sekarang adalah saripatinya. Santan yang tadinya kelapa diperas lagi sampai betul-betul menjadi santan yang bagus, santan yang putih, dan santan yang enak dimakan untuk membumbui makanan. Itulah adalah kalian sekarang ini yang sabar selama 6 tahun untuk berada di pondok ini. Dan tidak ada anak-anakku perjuangan itu yang sia-sia. Orang-orang dulu, orang-orang hebat itu semuanya menderita dulu. Kamu baca sejarah orang-orang besar, banyak sejarah-sejarah. Dari mulai ulama-ulama, kalian kemarin diajak untuk berziarah ke makam para wali, yang mereka itu adalah sangat berjasa untuk menebarkan Islam, khususnya di Indonesia ini, di Jawa ini. Habis sengaja ajak kalian dari setahun ke tahun kepada santri-santri At-Tawazun ini untuk mengenal dari dekat. Bahkan kalian pun diminta untuk menulis sejarahnya dan membaca sejarahnya. Supaya apa? Supaya kalian tahu mereka tuh berjuang luar biasa. Bayangkan, mereka itu ada di atas gunung yang sedemikian tinggi. Hampir wali-wali yang kita ziarahi itu adalah mereka di tempat di gunung. Mereka mengasingkan diri bukan berarti tidak mau berbaur dengan masyarakat, tetapi ketika dia setelah turun, naik lagi ke atas gunung, turun lagi ke bawah, itu dalam rangka untuk bagaimana mereka merajut berhablum minallah dan berhablum minannas. Malam-malam dia di atas gunung, bukan tidak ada yang dia lakukan. Dia dengan kesendiriannya ingin komunikasi dengan Allah, bercengkerama dengan Allah, supaya tidak diganggu dengan yang lain-lainnya, urusan-urusan keduniawian. Setelah mereka malam bercengkerama, mereka turun ke bawah. Untuk apa? Untuk berhablum minannas. Dakwahnya yang bersifat santun, akomodatif, khotibu alan nas biqadri uqulihim, kata Nabi. Berdakwalah kalian dengan kemampuan akal, pemahaman akal mereka masing-masing. Jadi yang mereka sampaikan itu dengan kelembutan, kesantunan, dengan dakwah akulturasi, artinya menyesuaikan dengan budaya, sesuai dengan daerahnya masing-masing, berhasil. Bukankah dulu Indonesia khususnya di Jawa ini mayoritas Hindu? Bagaimana kok sekarang justru terbalik? Islam justru mayoritas. Orang yang tadinya hanya menyembah berhala, orang yang tadinya itu hanya yang disembah patung, tapi sekarang mereka tinggalkan patung itu. Ini artinya mereka menderita, mereka berjuang. Tapi lihat, perjuangan mereka tidak sia-sia. Mereka sudah mati puluhan tahun yang lalu, tapi sampai detik ini kuburannya diziarahi oleh orang-orang yang mereka bisa jadi tidak kenal dengan kita satu persatu. Kita pun tidak mengenal mereka, tapi hanya mengenal sejarahnya. Lantunan-lantunan doa, ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh penziarah-penziarah itu, yang pahalanya kita minta kepada Allah agar diberikan kepada mereka. Masya Allah. Bukan 1-2 orang yang datang ke sana, ratusan, ribuan dari berbagai macam daerah. Itulah keuntungan yang mereka dapatkan. Bukan hanya itu,
tetapi yang luar biasa adalah banyaknya mereka yang masuk Islam. Itu perjuangan. Jadi Abi ingin membicarakan bahwa penderitaan kalian di pondok itu tidak sia-sia. Abi merasa yakin itu. Jangan lihat kalian sekarang. Jangan melihat santri yang tidur ketika ngaji lantas ditinggalkan oleh teman-temannya. Bisa jadi nanti mereka, orang yang ditinggalkan itu bisa jadi adalah orang yang dihormati pada masa lampau akan datang. Kita tidak tahu. Potongan kamu yang kayak begini, ada yang gayanya memang kayak gitu, kucel. Tetapi jangan lihat sekarang, sekali lagi nanti lihat akan datang. Ketika kamu mengkaji lagi ilmu yang kalian sudah dapatkan dan ditambah dengan ilmu-ilmu yang akan datang, insya Allah ilmu itulah yang selama diamalkan akan memuliakan kalian. Untuk itu anak-anakku, Abi di sini ingin minta maaf. Bisa jadi amanah orang tua kalian belum tuntas. Abi menginginkan kalian orang yang berilmu, orang yang pintar dan benar. Tujuannya itu pintar benar. Bukan hanya pintar, banyak orang pintar, tetapi justru tidak benar. Dan Abi juga bukan hanya mendidik kalian hanya ingin orang benar. Tidak sedikit orang benar terlalu jujur lantas ditipu oleh orang. Abi menginginkan kalian pintar juga benar. Itu ada di sholawat yang setiap kita akan pengajian itu dibaca. Ada juga di Mars Tawazun juga ada di sana kalimat-kalimat itu. Bisa jadi keinginan Abi untuk menjadikan kalian pintar dan benar belum sampai, belum tuntas. Bisa jadi ketidaktuntasan itu karena program yang kita lakukan itu adalah banyak kendala. Untuk itu Abi mohon maaf kalau masih ada kelas kosong, guru-gurunya tidak masuk. Itu bukan salah guru, salah Abi sebagai pemimpin. Kenapa Abi tidak menegur mereka misalnya? Abi juga mohon maaf kalau kalian belajarnya itu lebih banyak di lesehan ketimbang di kursi yang empuk, layaknya sekolah-sekolah favorit. Mohon maaf kalau umpama kelas-kelas kalian pun tidak ber-AC. Sekarang sudah banyak kelas-kelas ber-AC. Mohon maaf kalau seandainya kamar mandi kalian masih seperti itu, masih pakai bak, kalian menciduk sendiri, tidak menggunakan shower, karena pakai shower juga cepat rusak. Itu sudah dibuktikan itu. Jadi akhirnya back to basic. Awalnya kolam, ya kembali lagi ke kolam. Bahkan dulu pernah kamar mandi kalian itu tidak pakai pintu, cuman hanya sekedar satir yang orang lewat bisa melihat ternyata kamu sedang khusyuk di dalamnya. Artinya itu bisa jadi adalah merupakan kekurangan-kekurangan Abi. Bisa jadi ketika kalian untuk diminta segera melaksanakan sholat berjamaah, kalian masih ngantri wudhu. Itu bisa jadi ngantri wudhunya itu bukan karena kalian terlambat bangun, bisa jadi adalah keran yang mengeluarkan air itu sangat sedikit sehingga kalian antri panjang. Abi juga mohon maaf kalau seandainya sewaktu-waktu listrik mati sehingga terganggu belajar kalian. Abi juga mohon maaf kalau seandainya ketika di dapur dulu makannya nggak jauh dari tempe tahu, dan ketika membuat sayur
Bibi di dapur itu mungkin tidak ada yang cocok dengan perut kalian, tidak bisa memenuhi selera kalian. Abi juga mohon maaf kalau masih ada sisa-sisa uang dapur yang ketika kalian keluar dari pondok ini masih ada sisanya. Mohon diikhlaskan untuk yang masak, untuk santri-santri yang lain. Bisa jadi itu adalah untuk yang dimakan keluarga Abi. Mohon diikhlaskan, jangan dituntut di akhirat. Kalau dibicarakan kesalahan-kesalahan kami itu sangat banyak anak-anakku, maka seperti Abi sampaikan kepada kalian ketika pengumuman kelulusan kalian, tolong maafkan Abi di sini. Jangan sampai kesalahan kami di pondok ini nanti dituntut di akhirat. Sangat berat anak-anakku tanggung jawab yang Abi bebankan ini, yang Abi merasa sangat terbebani ini. Kalian bisa seperti ini bisa jadi adalah hasil pendidikan yang belum tuntas. Abi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apakah anak-anakku semuanya memaafkan kesalahan Abi? Sekali lagi, apakah kalian memaafkan kesalahan kami semua? Kalau kalian memaafkan, Abi mengucapkan terima kasih. Dan kalian tadi menyampaikan melalui puisi, kemudian juga dengan film dokumenter tadi, itu sangat menyentuh hati Abi. Kalian minta maaf. Sebelum kalian minta maaf anak-anakku, Abi sudah memaafkan kalian. Karena sikap kalian di pondok ini itu bisa jadi Abi sekali lagi belum tuntas mendidik kalian. Kalian masih susah dibangunkan subuhnya, kalian masih susah untuk menghafal itu dan ini. Itu adalah bentuk daripada belum tuntasnya kalian belajar. Belum tuntasnya kalian belajar itu, Abi yakin tidak bisa menyalahkan kalian saja, tetapi bisa jadi itu adalah dari kami, dari guru-gurunya yang belum bisa untuk menuntaskan kalian belajar. Makanya mohon maaf kalau kemarin kalian itu diminta untuk pulang, supaya kalian Abi temunya semua itu di wisuda. Sekemampuan apapun silakan, berapapun silakan. Kalau yang ada urusan administrasi, Abi memahami bisa jadi kondisi orang tuamu memang tidak mampu. Ada juga yang masih belum hafal secara tuntas, paksakan sampai di mana. Kalau juz yang kedua yang paling susah yang kalian hafalkan itu, paksakan, masih ada waktu. Abi ingin semua kalian berjajar. Abi ikut mengucapkan selamat kepada kalian semua. Tidak ada satupun yang tertinggal, tidak ada satupun di antara kalian yang tidak diwisuda. Abi harapkan semuanya bisa diwisuda. Untuk itu masih ada sisa beberapa hari lagi anak-anakku. Bahagiakan orang tua kamu, supaya orang tua kamu itu melihat kamu bahwa anak saya selama 6 tahun di sini ada hasilnya. Bahagia orang tua itu melihat kalian ketika kalian diwisuda, ketika kalian itu diucapkan selamat oleh guru-guru kalian. Itu kebanggaan orang tua sangat luar biasa anak-anakku. Jangan sampai ketika orang tua kamu datang ke tempat ini, ternyata kamu tidak ada di panggung ini yang disebut namanya. Untuk itu anak-anakku, masih ada waktu. Kalau yang memang hafalannya masih kurang, bismillah, sampai mana? Kami toleransi selama kalian itu ada usaha. Demikian juga dengan urusan-urusan yang lainnya. Maksimalkanlah usaha itu.
kami tidak ada satupun yang ingin menzolimi kalian. Tidak, insya Allah tidak. Tapi kamu juga harus kasihan kepada pondok ini. Itulah anak-anakku, Abi ucapkan selamat untuk kalian semua. Setidaknya kalian sudah sampai kelas terakhir. Kalian sudah 6 tahun di pondok ini. Ilmu yang sudah didapat amalkan oleh kalian. Jadilah kalian di masyarakat itu sebagai pionir, orang-orang yang dijadikan teladan. Jadi imam itu adalah orang yang layak untuk ditiru perilakunya. Jadi jangan sebaliknya, Abi mendengar berita alumni At-Tawazun di satu kampung ternyata memberikan contoh yang tidak baik, provokator yang tidak bagus. Kalau memang jadi provokator, jadilah provokator yang bagus, ke arah yang positif. Amalkan ilmu Anda. Setelah dapat di pondok ini, kalian dididik melalui tes imamah. Itu tujuan utama supaya kalian siap di masyarakat itu untuk menjadi imam, untuk memimpin tahlil, untuk menjadi imam sholat. Ustazah-ustazahnya nanti bisa memimpin berjanji di kampungnya. Kalau seandainya kalian lakukan ini, harum pondok ini. Ada seseorang belum lama ketemu dengan Abi. Ya mungkin ada anaknya yang sekarang di sini juga kelas 6 terakhir. Itu ketika kakaknya melaksanakan khutbah Id, banyak yang tertarik. Cium tangan Abi, terima kasih Abi. Anak saya sudah dididik di pondok. Banyak orang yang terharu, banyak yang kagum dengan khutbahnya. Masya Allah. Saya bilang, bukan itu Pak, tetapi ini adalah memang anaknya anak yang baik. Kita hanya sekedar memfasilitasi. Saya harapkan kalian juga meniru kakak-kakak kelasmu yang dulu, yang sudah mendapatkan aplaus baik, mendapatkan kebanggaan orang tuanya. Mudah-mudahan kalian juga semua menjadi kebanggaan orang tua kalian. Ini saja anak-anakku. Sebentar lagi kalian akan diwisuda. Nasihat mungkin cukup di sini. Nanti paling-paling Abi di wisuda itu akan menyampaikan kepada orang tua kamu. Ya. Nanti tolong ada di antara orang tua kalian juga yang menjadi perwakilan untuk menyambut, ya, dari wali santri kelas 12 ini, minta dipersiapkan dari sekarang. Itulah anak-anakku yang Abi bisa sampaikan. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kalian sudah berbuat, kalian sudah melaksanakan acara ini dengan khidmat. Acara ini yang Abi anggap adalah surprise bagi kami, dengan judul 1000 lilin. Sudah dihitung betul 1000 ini. Nah, ya kira-kira 1000 itu adalah untuk menunjukkan banyak. Pulau Seribu kalau dihitung belum tentu 1000 pulau. Tapi kenapa dikatakan 1000 pulau? Karena saking banyaknya. Ada orang ya Khairil Anwar ya, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Itu kan ada puisinya itu, sajaknya itu. Aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Artinya belum tentu dia akan hidup 1000 tahun lagi, tetapi ingin panjang umur. Itulah kira-kira 1000 tahun. Sama dengan alfa Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Itulah kira-kira yang kalian sudah lakukan ini. Abi sekali lagi mengapresiasi, dan mudah-mudahan bisa diikuti oleh adik-adik kamu tahun-tahun yang akan datang, insya Allah. Dan sebenarnya kami tidak menutup muallim saw, tidak menutup sebenarnya, cuman Abi mengevaluasi
muallim saw itu banyak mengeluarkan dana, bikin panggungnya saja, sewa soundnya saja. Sewa sound mampu, bikin dekorasi bagus. Daripada begitu kan mendingan disumbangkan untuk yang lebih membutuhkan. Acara ini saya rasa nggak banyak mengeluarkan dana kan, hanya lilin dan mungkin dengan video yang kalian siapkan itu juga sudah ada harganya. Tapi di sini bukan kita melihat mahal atau tidaknya, tapi khidmah acara ini dengan baik. Itu saja anak-anakku, mari kita angkat kedua belah tangan kita, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana biasa Abi kalau mendoa itu supaya menghadap kiblat semua, supaya kiblat doa kita itu adalah Mekah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik, wa lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Wadud, 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 Ya Dzal Arsyil Majid, Ya fa'alan lima yurid. Nas'aluka ya Allah bi'izzika alladhi la yuram, wa bimulkika alladhi la yudam, wa binurika alladhi mala arkani arshik, an taghfira lana dhunubana, an taghfira lana dhunubana, an taghfira lana dhunubana, wa tukaffir anna sayyiatina, wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada malam Jumat ini ya Allah, kami berdoa bersama anak-anak kami, anak-anak kelas terakhir yang sebentar lagi mereka akan meninggalkan tempat ini ya Allah. Hamba-Mu bermohon kepadaku agar ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa yang kami perbuat ya Allah, dosa anak-anak kami semua yang belajar di tempat ini ya Allah. Ampunkan dosa kami. Jika amanah yang Kau berikan kepada kami belum mampu untuk mengemban semua ya Allah, sehingga masih ada anak-anak kami yang belum memahami ajaran-Mu ya Allah. Ini bukan kesalahan mereka, tapi kesalahan kami sebagai pendidik ya Allah, ya Tuhan kami.
Ampunkan guru-guru kami, guru-guru yang telah mendidik kami, sehingga mereka menjadikan kami orang-orang yang berguna di masyarakat. Kami belum bisa mampu mengikuti guru-guru kami, ya Allah. Tapi kami sudah berani untuk membuka lembaga pendidikan, mendidik anak-anak ini, ya Allah. Bisa jadi mujahadah kami yang kurang, ya Allah. Pendekatan kami dengan Engkau masih jauh, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami. Jangan sampai Engkau cabut nikmat yang sudah Engkau berikan kepada kami akibat kurangnya kami melaksanakan amanah ini, ya Allah. Berikan kesempatan kepada kami agar kami terus bisa mendidik mereka, mendidik anak-anak kami, supaya anak-anak kami ini adalah berilmu dan berguna bagi agama nusa dan bangsa. Ya Allah, ampunkan juga dosa anak-anak kami, khususnya santri-santri kami yang berada di depan kami ini yang bersimpuh kepadamu, ya Allah. Ampunkan dosa-dosanya. Berikan, ya Allah, mereka penerangan hatinya, agar ilmu yang didapat oleh mereka itu betul-betul bermanfaat, diamalkan oleh mereka setelah keluar dari pondok ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersihkan hati mereka, jauhkan mereka dari segala macam maksiat, sehingga mereka bisa menghafal dengan baik, bisa menghafal dengan cepat, ya Allah. Karena maksiat itu adalah merupakan penghalang dari cahaya ilmu-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan mereka, ya Allah, jalan yang lurus. Kabulkan tujuan-tujuan mereka untuk melanjutkan pendidikan, ya Allah. Tambahkan ilmu kepada mereka, ya Allah, ilmu yang manfaat untuk masyarakat, ilmu yang manfaat untuk agamanya, ya Allah. Di antara ilmu itu, mereka ketika ditambah ilmunya, mereka tambah takut kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sempurnakan cita-cita mereka, ya Allah. Jadikan mereka-mereka ini bisa membahagiakan kedua orang tuanya, ya Allah. Mereka sudah lelah mencari nafkah, mereka sakit-sakitan, ya Allah, demi untuk anaknya, supaya anaknya berguna bagi agama nusa bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kami berguna bagi agama nusa dan bangsa. Sehatkan mereka semua, ya Allah. Sembuhkan penyakit-penyakitnya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami juga berdoa untuk orang tua kami, agar Engkau mengampunkan dosa orang tua kami yang telah melahirkan kami, yang telah mendidik kami, yang membiayai kami, ya Allah. Sehatkan mereka semua, ya Allah. Berikan keberkahan dalam umurnya, ya Allah. Berikan keberkahan dalam rizkinya, ya Allah. Sehingga mereka mampu untuk membiayai kami dalam pendidikan, ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan, panjangkan umurnya. Jika ada di antara orang tua kami yang sudah meninggal dunia, ya Allah, ampunkan dosa-dosanya. Ada di antara kami yang sedang belajar, orang tuanya meninggalkan. Ya Allah, berikan penerangan dalam kuburnya. Berikan aroma-aroma wangi di dalam kuburannya, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikan keberkahan kepada pondok ini, Pondok At-Tawassul. Jagalah pondok kami, ya Allah. Selamatkan, ya Allah, pondok kami sampai hari kiamat, ya Allah. Allahumma ja'al ma'hadana ma'hadan nafi'an wa mubarakan wa muyassara. Yassir umura ma'hadina warzuq ma'hadana rizqan ma yakfi wa li ghairi. Allahumma tsabbit baqa'a ma'hadina kama athbatta salamata fil Islam wa adim wujudahu ma'adamatis samawati.
Rabbana innaka jami'un nas liyaumin la raiba fi innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma barik ma'hadana bikasratis salihin salihat min khirij hadzal ma'had. Allahumma barik ma'hadana bi an taj'al al-khirij min hadzal ma'had nafi'at fil ummah ya Allah. Allahumma barik ma'hadana bikasratit tulab bikasratit talab bi hadzal ma'had ya Allah. Allahumma barik lana wa barik ma'hadana wa barik muallimi hadzal ma'had wa barik musyrifi hadzal ma'had wa barik talamizana wa tilmizatina ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kembali anak-anakku. Demikian yang habis sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang habis sampaikan tidak berkenan di hati kalian semua. Selamat jalan anak-anakku. Jangan lupakan pondok ini. Doakan senantiasa pondok ini. Doakan Abi, doakan guru-guru yang lain supaya kami diberikan senantiasa kesehatan, diberikan keberkahan dalam hidup ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan acara selanjutnya yaitu tasawufah. Dimohon kepada guru-guru beserta asatidz wal asatidzah untuk berkenan ke depan dengan
فوق نوري أنت كسي